Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Sehat selalu, berkah melimpah, rezeki berlimpah, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan buat kalian semua ya. Hari ini saya akan memprediksi tentang yang sedang viral, yaitu ada seorang laki-laki yang berkunjung ke Gunung Semeru. Kemudian dia mendapati ada sebuah sesajen dan dia membuangnya. Mungkin dari sebagian kalian yang belum pernah berkunjung ke daerah Lumajang, sekitar Gunung Semeru, sekitar Bromo, tidak mengetahui kalau ada sebagian dari penduduk setempat yang masih memegang kepercayaan yaitu beragama Hindu. Makanya di sana masih ada tempat-tempat untuk sesaji yang seperti di Bali ya, ada semacam kayak tempat-tempat dipergunakan untuk sesaji harian. Dan hal itu gimana ya? Saya sulit ngomongnya di sini karena masalah agama, masalah keyakinan itu sangat riskan sekali. Dan saya harus hati-hati dalam penyampaian di sini. Alangkah indahnya kalau hidup ini selalu berdampingan, selalu menghargai dan toleransi. Hidup ini selalu damai dengan kondisi yang ada, apalagi di negara Indonesia menganut Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua, yang merupakan simbol dari keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, agama, dan lain sebagainya yang selalu dalam naungan Pancasila ya. Alangkah baiknya kita menyadari itu. Andai ada berseberangan keyakinan, ada berseberangan ritual dan lain sebagainya, cukuplah untuk bisa menahan diri. Ya, harus bisa menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Di sini saya tidak ingin banyak berkata panjang lebar karena di sini adalah masalah keyakinan. Itu sangat riskan sekali, bisa menjadi pro dan kontra. Tapi saya ingin mencari pesan dari semesta untuk kita semua dalam menyikapi apa yang terjadi di Gunung Bromo, bukan Gunung Bromo, di lokasi Gunung Semeru tersebut. Apa yang harus kita lakukan menyikapi hal itu? Ini bukan dari pendapat saya ya, saya berusaha mencari tahu dari pesan-pesan semesta buat kita agar bisa hidup lebih nyaman, lebih enjoy, dan tetap memegang keyakinannya masing-masing. Seperti itu. Pesan-pesan dari semesta menyikapi terjadinya peristiwa itu. Apa yang harus kita lakukan menyikapi sebuah peristiwa itu, perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pesan dari semesta. Ada simbol peace, tempat yang damai, perdamaian. Saya ambil 5 kartu. Selanjutnya ada simbol intuisi dan manifestasi. Intuisi dan manifestasi, petunjuk dalam hati yang harus diwujudkan. Selanjutnya kartu nomor 3 ada simbol victim mentality. Victim, korban, mentality itu mental. Jangan menjadikan korban ya. Selanjutnya ada simbol true love, cinta sejati, cinta yang universal, semacam itu. Selanjutnya ada simbol the sacred temple, tempat suci ya. Jadi begini guys, menghadapi hal-hal perbedaan yang ada di dalam masyarakat,
Ada perbedaan keyakinan, ada perbedaan suku, budaya, kebiasaan, dan lain sebagainya. Ada simbol peace, jaga perdamaian. Jaga perdamaian. Ya. Ada simbol intuisi dan manifestasi intuisi petunjuk yang lahir dalam hati nurani. Dan wujudkan itu. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita mau menolong orang yang tua menyeberang jalan, orang tuanya pakai tongkat. Saat kamu menolong menyeberangkan orang itu, apakah kamu bertanya agamanya? Apakah kamu berpikir dulu orang itu kaya tak? Orang itu agamanya apa? Enggak kan? Ada rasa iba yang lahir dalam hati nuranimu sehingga kamu ingin mewujudkan dalam langkahmu untuk menolong orang tersebut. Itulah yang dinamakan cinta sejati. Cinta yang universal, tidak melihat suku, agama, bangsa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada victim mentality. Victim korban mental yang dilambangkan orang memegang kepala dan tangannya ini kayak terikat, bisa dikatakan ya kayak orang yang terikat di kursi di tempat tidur ini yang menderita tekanan. Nah, seperti ini yang artinya kamu menyikapi sebuah keyakinanmu, setiap orang itu selalu berpikir keyakinan saya yang paling benar. Agama ini bilang keyakinan saya yang paling benar. Agama yang lain juga begitu, keyakinan saya yang paling benar. Kebenaran-kebenaran merasa benar-benar ini akhirnya terjadilah benturan. Ketika tidak disikapi dengan bijaksana, yang terjadi bisa membuat kegaduhan. Nah, padahal kita hidup ini multi agama di Indonesia ini. Ada beberapa agama yang diyakini, juga ada beberapa suku bangsa dengan adat istiadatnya, ritual-ritualnya yang mungkin berseberangan dengan agamamu. Nah, disinilah kita harus bisa tumbuh menjadi seseorang yang bijaksana menyikapi perbedaan yang ada. Jangan memaksakan apa yang kamu yakini pada orang lain, ya, karena hidup keyakinan itu hidup manusia secara individu dengan Tuhannya. Bahkan katakanlah saya beragama A dan kamu beragama A. Pastinya pemahaman saya dan kamu akan ada perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan itu ada hubungannya dengan hubungan kita kepada Tuhan. Ya, sebenarnya itu masalah personal seseorang, masalah pribadi seseorang. Selanjutnya di sini the sacred temple, tempat suci, kuil suci. Setiap agama, setiap keyakinan mempunyai tempat-tempat yang dianggap keramat, dianggap suci dan lain sebagainya. Dan saya melihat video tersebut ada sebuah tempat yang saya nggak bisa nyebutnya apa ya tempatnya ini ya, yang kayak di Bali-Bali itu loh ya, yang kayak tempat kecil, tempat untuk menaruh sesaji. Di video orang tersebut itu ada, makanya di sini muncul the sacred temple, sebuah tempat yang diperuntukkan untuk persembahan sesajen tersebut. Nah, itulah ya. Jadi kita harus saling menghargai, jangan sampai kita mengolok-ngolok keyakinan lain, karena setiap keyakinan itu pemeluknya merasa keyakinan saya yang paling benar. Saya merasa keyakinan saya benar. Orang itu juga seperti itu. Jadinya kalau adu mulut, kalau adu argumentasi, akhirnya ya tidak ada ujungnya sampai nanti. Itu teman-teman pesan dari semesta buat kita. Semoga kita senantiasa hidup rukun dalam keanekaragaman ini. Memang masalah keyakinan, masalah agama ini sangat riskan untuk dibahas. Akan memicu adanya debat mulut, debat argumen yang tidak ada ujungnya nanti, karena dua pihak akan selalu minta menang sendiri karena masing-masing merasa yakin apa yang diyakini adalah benar. Disitulah kita butuh kebijaksanaan di dalam diri.
ya. Apalagi kita hidup dalam negara Indonesia yang mempunyai keyakinan yang berbeda-beda. Mungkin apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh orang tersebut akan tepat jika orang tersebut tinggal di negara yang ada satu agama, ya. Tapi kalau di negara Indonesia ini kan multi agama orangnya. Maksudnya orangnya berbeda-beda pemeluk agamanya. Karena di negara Indonesia kan ada 5 agama yang diakui, kayaknya seperti itu. Jadi kita juga harus menyadari hal itu. Kalau tetangga kita melakukan ritual seperti agamanya, ya kita harus bisa memaklumi. Kalau ada tetangga kita yang mungkin melakukan sesuai dengan adat istiadatnya, ya harus kita maklumi. Kita nggak tahu kedalaman hati seseorang itu dalam mengucapkan doanya itu seperti apa. Nggak tahu. Setiap agama itu punya simbol-simbol. Kenapa ada simbol? Itu bisa memudahkan seseorang agar cepat fokus untuk berdoa. Misalnya ya, di agama Islam ada simbol Ka'bah. Di agama Kristen ada simbol salib. Di agama Buddha ada simbol patung Buddha dan lain sebagainya. Apakah hal itu berarti menyembah benda-benda tersebut? Bukan. Tapi itu membantu kita agar kita cepat fokus dalam berdoa. Jadi kalau kita berpikiran sempit, ya pada akhirnya yang terjadi kita akan selalu mengorek-ngorek perbedaan-perbedaan yang ada pada agama yang lainnya. Selalu membandingkan dan membandingkan. Dan dengan adanya perbandingan-perbandingan itu, yang terjadi malah kita nggak akan bisa hidup rukun. Ya seperti itu teman-teman. Semoga kita bisa lebih bijaksana lagi dalam menyikapi sebuah perbedaan yang ada, karena kita hidup di negara yang menganut agama yang berbeda-beda, yang memiliki banyak suku bangsa dengan adat istiadat dan budayanya. Di mana kaki ini berpijak, disitulah kamu harus menghormati. Ya. Kalau saya pergi kembali, disitulah saya harus menghormati adat istiadat dan budaya orang Bali. Contohnya seperti itulah. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang mengedepankan adab sopan santun, kita akan bisa hidup rukun dan damai. Lain waktu kita sambung lagi dengan ulasan dan berita yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.